Silakan Sultan ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 2 di sini. Saya dengan partner saya yaitu Trisakti Mutiara Rama dan salah satunya lagi Siti Alia sebagai yang merekam. Di sini mungkin saya langsung ingin menjelaskan apa tujuan kami di sini. Nah, di sini kami ingin mewawancarai Pak Jeffrey, dan terima kasih juga bisa menerima kami untuk bisa diwawancarai. Dan di sini kami akan menanyakan tentang analisis perencanaan dari Indi Teknologi itu sendiri. Nah, mungkin mungkin langsung bisa saya tanyakan aja ya Pak buat yang pertama. Nah, kira-kira adakah perangkat lunak atau alat khusus yang digunakan untuk menyusun strategi perencanaan dari Indi Teknologi itu sendiri? Oke, kalau untuk perangkat lunak, kita saat ini untuk nyusun plan atau action menggunakan Trello yang dikombin juga dengan Google Calendar ya untuk mengingatkan terkait rencana-rencana yang kita gunakan gitu. Kalau untuk teman-teman biasanya sih di awal untuk nyusun plan secara besarnya menggunakan spreadsheet atau kalau misalnya di teks kita bisa menggunakan Airtable. Jadi di situ teman-teman rancang dulu nih timetable atau rencananya mereka seperti apa. Dari rencana yang sudah disusun atau di list tadi, kita pilih rencana prioritinya yang mana. Misalkan nih dari tim business development, oke untuk mendapatkan klien mereka akan visit ke event gitu atau misalnya melakukan email blasting, melakukan digital ads ataupun juga melakukan webinar. Nanti dari kelima action tadi dirumuskan dalam bentuk card menggunakan tools Trello. Di Trello itu ada bentuk Kanban namanya. Jadi di Kanban itu setiap card nanti akan didefinisikan tuh. Misalkan tadi melakukan email blasting. Email blasting itu kontennya seperti apa, di situ dimasukkan. Kemudian juga rencananya akan pengirimannya kapan, targetnya siapa, kemudian bentukannya apa, dan lain sebagainya gitu. Itu pun juga dengan action plan lainnya. Jadi setelah di list di bentuk spreadsheet ataupun di Airtable tadi, diubah menjadi suatu Kanban dalam Trello gitu. Nah, di Kanbannya tadi, tiap cardnya nanti akan di-move tuh dari yang awalnya oke sekarang masih rencana gitu dan ada tanggal-tanggalnya. Kemudian yang sudah dikerjakan, card-nya tadi di-move ke doing gitu. Jadi bisa kelihatan tuh tim yang bersangkutan planning yang sebelumnya sudah direncanakan apa aja nih yang sudah atau sedang dikerjakan. Yang sudah dikerjakan tuh apa aja. Kemudian yang sudah dikerjakan nanti ada di bagian dan gitu. Jadi kalau di Kanban itu ada secara simpelnya ada yang di list dulu itemnya atau pekerjaan atau planning apa saja yang akan dilakukan. Kemudian ada di bagian duanya itu ada doing, kemudian terakhir ada done gitu. Jadi biasanya kita bisa lihat tuh dari planning dari 5 plan yang sudah direncanakan, berapa yang masih dikerjakan, berapa yang sudah done. Itu bisa kelihatan semua di situ. Begitupun juga dengan tim lainnya gitu, project manager, development biasanya akan mengatur kinerjanya mereka atau tas-tasnya mereka dalam Kanban. Karena akan lebih memudahkan untuk memonitor progres mereka saat ini tuh sejauh mana. Seperti itu. Oh, berarti kayak udah tersusun rapi gitu ya Pak, dari apa namanya segi buat penyusunan spreadsheet habis gitu sama digabung dikombinasi lagi sama Google Calendar terus dimasukin ke Kanban dan lain-lain. Oh, menarik Yes, menarik. betul. Karena Mungkin untuk Google Calendar, untuk reminder sih, biasanya kan eh, akan ada remind ya di handphone yang mereka gitu. Hari ini tuh ada target ini loh, deadline-nya udah sampai hari ini gitu. Masih belum selesai juga. Oh, 2 hari lagi nih harus diselesaikan kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa di remind dengan Google Calendar. Gitu. Jadi combine tuh si Trello-nya dikonekin ke Google Calendar sehingga bisa selaras gitu agenda yang mereka rencanakan. oh iya. Jadi kayak udah terstruktur dari awalnya udah disiapin lalu biar nanti ke depannya tuh ada plan-plan yang bakal bisa dijalanin gitu ya Pak ya. Yes, betul Sultan. Oke. Ya, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Siap. Kira-kira dari analisis SWOT, mungkin kayak kelebihan, kekurangan, habis itu peluang sama ancaman dari indie teknologi itu adakah atau bagaimana? Kalau analisis SWOT, kita sebenarnya untuk sekarang, saya coba ceritakan dulu ya. Mungkin agak berbeda dengan draft yang kita buat tahun yang lalu ketika Inditex berdiri. Kalau untuk sekarang ini, yang kami syukuri juga adalah tim kami adalah tim yang berpengalaman dan kompeten di bidang teknologi informasi. Itu menjadi strength-nya kita gitu. Terus juga kami selama 5 tahun terakhir juga memiliki portofolio yang cukup luas
mulai dari pengembangan perangkat lunak, sistem informasi, kemudian juga mobile, serta digital marketing di beberapa instansi, baik itu pemerintahan, multinational company, BUMN, kemudian juga UMKM, gitu, dan private sector. Jadi pengalaman kami pun juga cukup masif, kalau misalnya based on data, lebih dari 100 transformasi digital yang sudah dilakukan oleh itu jadi stretch juga. Kemudian memiliki hubungan baik dengan mitra bisnis dalam dan luar negeri. Dan kita pun semenjak tahun lalu pun juga sudah punya channel keluar untuk membantu perusahaan-perusahaan luar. Ini menjadi strength-nya juga untuk Inditex. Dan kami pun juga punya komitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas, yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Bagaimana sistem yang kita deliver itu uh, memuaskan pelanggan, nggak cuma dari segi penyelesaian gitu, definition of done, tapi juga dari sisi berkelanjutan gitu. Bagaimana sistem ini tersebut bisa digunakan secara berkelanjutan dan juga harus melakukan penyesuaian gitu dengan pelanggan-pelanggan yang sudah dibantu oleh Inditex gitu. Jadi ibaratnya kita bantuin mereka untuk web development, gimana caranya kita bantu untuk maintenance juga, gimana kita bantu untuk memperkaya kontennya juga, gimana kita bantu untuk promosinya juga. Gitu. Jadi hubungan kita dengan pelanggan-pelanggan kita pun kita jaga agar terus berkesinambungan. Itu mungkin menjadi strength-nya kita. Terus karena tadi bicaranya SWOT, berarti ada weakness ya. Untuk weakness-nya kita, kalau misalnya dibilang dari perusahaan IT, 5 tahun itu masih tergolong baru. Jadi cukup jadi struggle juga untuk kita meyakinkan perusahaan-perusahaan besar untuk mau menggunakan jasa kita gitu. Sorry. Jadi cukup struggle juga untuk kita meyakinkan mereka gitu. Walaupun ada beberapa pengalaman dan juga diceritakan, tapi tetap tuh bagaimana kita bisa membawa competitive advantage dari Inditex untuk meyakinkan mereka agar menggunakan jasa Inditex. Kemudian juga kalau bisa nih kita menghindari banget dengan yang namanya perang harga. Jadi kita yakinkan dengan portofolio kita bantu mereka semaksimal mungkin karena kita bukan penjahit ya. Kalau programmer ibaratnya penjahit, kita nggak cuma sekedar ngejahitin softwarenya mereka, tapi kita juga as a konsultan. Kita kasih arahan software yang baik untuk mereka tuh yang seperti apa, yang cocok untuk ini mereka tuh seperti apa. Jadi hal-hal itu mungkin yang jadi kelemahan kita karena masih baru, dipandang sebelah mata, dan kita perlu yakininnya dengan effort gitu. Terus juga masih mengandalkan sumber daya manusia dalam negeri. Mungkin kita udah dapat nih resource dari luar negeri gitu. Cuman sebagian besar tim kita adalah tim uh, mostly dari Indonesia gitu. Ada beberapa teknologi yang mungkin membutuhkan tenaga luar gitu. Tim dari asing kita pun baru 1 orang yang bantu international development. Mungkin itu menjadi kelemahan kita juga karena mungkin 1 orang tadi kita baru bisa menyasar ke beberapa negara sekitaran Asia dan Eropa Timur. Nah, untuk menyasar ke negara bagian barat, berarti kita perlu tim internasional lagi. Itu jadi kelemahan kita saat ini. Dan juga untuk dari segi produk, sistem development, web development, digital marketing, kita masih belum menemukan satu produk yang benar-benar unik, benar-benar baru dan sangat amat berbeda dengan yang lain gitu. Sampai saat ini yang kita buat berbeda adalah dari sisi konsultasi kita gitu. Tapi harapannya ke depan kita bisa mengembangkan produk yang berbeda. Misalkan kalau pakai yang Inditex, sistem development-nya itu berbasis AI gitu, yang sekarang kita sedang kembangkan juga gitu. Tapi saat ini masih belum masuk ke ranah produksi. Dan itu weakness-nya kita ya, belum memiliki produk atau layanan yang jadi sangat amat berbeda dengan pesaing kita yang lain. Dari segi opportunity, kita melihat perkembangan IT semakin hari semakin luar biasa berkembang ya. Mungkin teman-teman di sini dari teman-teman bisnis pun juga bisa melihat bagaimana IT mengambil pasar yang mostly sangat amat besar di Indonesia dan itu menjadi peluang juga untuk kami sebagai perusahaan teknologi. Karena IT semakin tahun semakin meningkat, kita pun juga harus beradaptasi dengan hal tersebut gitu. Sehingga kami sebagai perusahaan teknologi pun juga berkomitmen untuk mengambil peluang tadi. Kemudian juga kebutuhan akan layanan teknologi informasi dan juga pasar luar negeri pun juga semakin meningkat. Itu pun juga jadi satu peluang juga untuk kami untuk masuk ke ranah internasional yang kami tahun lalu dan sedikit demi sedikit kami coba wadahi beberapa teknologi internasional yang mungkin cocok di beberapa service kami untuk kami adopsi.
yang nantinya bisa menjadi nilai tambah untuk kami. Gitu. Jadi opportunity kami di situ. Melihat peluang IT yang sangat. Dan yang terakhir, SWOT itu T ya, threat ancaman. Mungkin kalau dari segi ancaman ya namanya perusahaan IT di Indonesia nggak sedikit, startup juga bejibun ya gitu. Jadi persaingan kita semakin ketat gitu di dunia teknologi informasi. Jadi pintar-pintarnya kita juga untuk mengelola teknologi informasi terbaru yang pasti, kemudian juga talent-talent development sebagai core yang membantu menjalankan bisnis kita yang terus kita upgrade gitu. Serta juga yang menjadi ancaman ke depan, kita nggak tahu nih regulasi pemerintah seperti apa gitu. Kalau misalkan ternyata tiba-tiba, oh internet tidak diperbolehkan, oke, berarti itu menjadi suatu ancaman terbesar juga untuk kami gitu. Atau misalkan, oh beberapa teknologi atau software yang biasa kami gunakan tidak diperbolehkan lagi untuk kita gunakan gitu. Misalkan Inditech sering menggunakan Google Cloud, nah, kemudian karena adanya boykot kita tidak boleh menggunakan Google Cloud gitu. Oke, berarti kita itu menjadi ancaman dan kita pun harus mencari alternatif lain. Jadi kita pun harus siap dengan hal-hal itu terkait regulasi maupun juga terkait persaingan industri. Gitu. Dan kalau perubahan teknologi itu bisa disebut ancaman nggak ya? Tadi bisa tapi juga bisa jadi ancaman. Ancaman kalau ini bisa ikutin itu bisa menjadi juga. Itu kurang lebihnya Sultan. Wah, sangat Cukup panjang ya ya. cukup panjang ya Pak ya untuk penjelasan dari SWOT-nya. Mungkin dari SWOT-nya tuh dari yang bisa saya nilai tuh kemungkinan dari kelemahan atau ancaman tuh dari teknologi bisa mengatasinya dari Amin, masing-masing amin. permasalahan yang ada. Nah, mungkin bisa lanjut ya amin. Mungkin bisa lanjut ke nomor tiga. Nah, tadi kan kalau misal dari kelebihan dari di teknologi itu kan bisa mempunyai hubungan yang baik sama perusahaan-perusahaan luar gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara induk teknologi itu dapat membangun strategi jaringan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain untuk menciptakan kestabilan ekonomi perusahaan itu sendiri? Oke, kestabilan ekonomi ya. Kalau misalnya tadi bicara terkait kompetisi, kalau kami mengangkat sebuah tagline kolaborasi sebenarnya. Bahkan di tahun kedua pun eh, semangat kami di tahun 2019 itu kami pun menyematkan di tahun 2019 Dev Team Collaboration. Bagaimana Inditech yang usianya waktu itu masih 1 tahun bisa berkembang gitu. Bisa berkembang tuh nggak bisa tuh kita mengandalkan egonya kita, egonya stakeholder gitu. Tapi bagaimana kita merangkul, berkolaborasi dengan industri maupun industri pun sejenis ya. Kita bahkan ada beberapa partner teknologi yang sering kita ajak kerjasama juga gitu. Karena timnya Inditech nih, waktu itu pun waktu berdiri pertama kali pun dev team mungkin cuma hitungannya masih satu tim ya. Satu tim berarti bisa handling paling banyak 3 project. Sementara ada beberapa opportunity project yang datang ke kita. Gimana cara kita ngatasin itu? Ya kita berkolaborasi gitu. Ada beberapa teman kita yang memang sudah membuat grup development, kita ajak kolaborasi untuk jadi tim kita. Ada teman-teman freelance, kita ajak juga. Ada beberapa company yang memang sudah established, mereka punya suatu knowledge yang nggak punya kita pun belajar. Jadi ibaratnya kalau misalnya teman-teman dikasih kue, kuenya nggak kita makan sendiri gitu. Bagaimana kue tersebut kita bagi juga dengan yang lain. Sehingga nantinya kita bisa bisa saling growth gitu. Karena teknologi itu kalau mementingkan hanya ego aja tanpa adanya saling sharing, ya kita cuma tahu itu aja gitu. Nah, industri teknologi itu akan semakin oke, semakin dinikmatin ketika kita berkolaborasi. Banyak knowledge yang bisa kita ambil. Seperti itu. Begitupun juga dengan perusahaan internasional. Pertamanya kita ajak mereka untuk kolaborasi, kemudian teknologinya oke, kita ajak untuk penetrate ke Indonesia. Oh, jadi kayak strategi dari perusahaan-perusahaan industri itu kayak sama-sama berkolaborasi untuk bisa menyatukan teknologi ataupun pemikiran-pemikirannya gitu ya Pak ya? Yes, betul. Hmm. Karena dengan hal itu, ya hampir semua problem bisa diatasi dengan baik, dengan saling sharing gitu. Nggak cuma dari Inditech ke mereka, mereka ke Inditech pun juga sama. Misalkan kayak, Jeff, gue butuh nih untuk handling server.
dari kita ada yang bisa nggak, ada yang bisa bantu, oke kita bantuin. Ternyata kita nih butuh terkait programmatic ads. Mas, gue butuh nih tim yang bisa programmatic ads, sementara tim ini company dengan company lainnya. Oh iya, ya terima kasih Pak. Lalu lanjut untuk Thank you juga pertanyaan Sultan. keempat. Nah mungkin kan saat ini juga yang Bapak katakan tadi banyak banget pesaing dari bidang IT gitu ya Pak ya, yang membuat lingkungan perusahaan teknologi itu semakin kompetitif gitu. Nah gimana sih strategi jangka panjang dari ini teknologi buat perencanaan ke depannya gitu? Oke, nah kalau itu tadi menangkap pesaing itu adalah bukan pesaing kita, tapi malah jadi partner kita gitu. Gimana kita bisa mengajak mereka berkolaborasi gitu, karena tidak menutup kemungkinan kue IT yang segede itu nggak mungkin Inditex bisa makan. Kita bisa membantu kita untuk makan bareng-bareng nih, sharing bareng-bareng nih kue-kue tadi gitu. Kalau bicara terkait persaingan, pastinya bicara terkait unique value proposition, competitive advantage yang Inditex punya. Yang pastinya tim kita juga selalu upgrading skill dengan beberapa teknologi baru. Bahkan teman-teman yang join di kita pun kita nurture dari sisi dari awalnya internship, kemudian nanti jadi freelance, kemudian dari freelance kita angkat jadi tim tetapnya kita. Itu pun juga cukup banyak yang terjadi di kami gitu. Sehingga nantinya pun kita bisa growing bareng gitu. Karena tech itu bukan cuma tech ya. Namanya pekerjaan itu kan gimana kita cocok-cocokan juga ya dengan orang yang kita ajak kerja gitu. Kalau misalnya kita ajak kerja ternyata orangnya eh, nggak bisa dikasih tahu atau misalkan berbeda pandangan dengan kita selalu, nah itu kan juga agak susah tuh untuk kita nurture gitu. Tapi bagaimana kita bisa melihat hal itu dari segi segi attitude, dari segi skill, mereka cocok atau enggak, itu kita upgrading skillnya, kemudian bisa mengikuti emerging teknologi yang ada gitu. Nah, modal dari talent development kita tadi itu bisa menjadi peluang ke depannya untuk kita bersaing gitu. Menjadi pasukannya kita untuk kita bersaing juga gitu di dunia teknologi gitu. Jadi kita banyakin partner, banyak kolaborasi, banyakkan tim dan juga penguasaan teknologi terbaru. Harapannya kita bisa survive dan bisa menjadi leader di market teknologi informasi. Gitu Sultan. Oh iya, mungkin bisa saya simpulkan dari perusahaan teknologi sendiri itu bakalan bisa berkolaborasi karena adanya kayak beberapa keadaan yang nggak bisa berdiri sendiri dikarenakan nanti kalau semisal nggak adanya kolaborasi nanti dari perusahaan itu pun bakalan jalan-jalannya di tengah-tengah aja nggak bisa berdiri seperti itu. Yes, betul. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bakalan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, Bapak, saya izin masuk. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya, Sultan. Pertanyaan nomor 5, bagaimana Indi Teknologi ini memastikan bahwa semua pemangku kepentingan atau stakeholder terlibat secara efektif dalam proses perencanaan? Lalu bagaimana pemangku kepentingan dari Indi Teknologi ini menangani konflik yang mungkin akan terjadi, Bapak? Oke, terkait perencanaan, yang pasti tiap-tiap divisi nanti punya idea gitu untuk planningnya mereka, untuk aksi yang akan mereka lakukan ke depannya. Ketika mereka sudah merancang planning, mereka biasanya akan ngajak tuh stakeholder untuk sama-sama brainstorm terkait planningnya mereka. Gitu. Jadi yang join nggak hanya uh, kepala atau penanggung jawab dari divisi yang bersangkutan gitu. Misalkan tadi business development, ketika mereka menyusun planning, mungkin mereka menyusun antar tim dulu nih agar dimatangkan sesama timnya. Ketika nanti sudah matang, mereka akan bawa ke stakeholder. Jadi di situ ada CEO, CTO, dan juga beberapa head lainnya yang akan join untuk bisa melihat nih planning ke depannya itu seperti apa. Sehingga bisa disupport nggak dari sisi CEO apa yang perlu disupport, dari sisi teknologi apa yang perlu disupport, dari sisi product and innovation apa yang perlu disupport gitu. Dan dari sisi finance pun apa yang perlu disupport. Jadi bisa kelihatan tuh misalkan si business development ingin menjalankan periklanan digital. Oh ternyata butuh kreatif gitu. Berarti nanti tim desain dilibatkan. Terus oh ternyata butuh budget nih anggaran untuk periklanan.
Nanti berarti tim finance bisa suntik dana untuk periklanannya. Oh, ternyata butuh apa namanya riset nih terkait market yang ada. Mereka udah ada hasil risetnya gitu. Terus nanti butuh masukan. Jadi dari CEO-nya pun bisa memberi masukan gitu terkait business development, terkait positioning-nya seperti apa. Sehingga plan-nya pun juga berjalan. Oke, ini targetnya launching-nya kapan? Misalnya tanggal 20. Berarti nanti tanggal 20 benar-benar untuk di launching. Dan itu pun saling mengingatkan gitu. Tanggal 20 ternyata nggak ada yang launching nih. Ini lanjut ke pertanyaan kedua ya terkait konflik. Ternyata tanggal 20, tanggal 21-nya dilihat rencananya nggak dijalankan nih, nggak di launching nih. Gimana tuh? Berarti kan ada konflik tuh yang terjadi di situ. Jadi gimana caranya? Oke, kita ajak duduk bareng, seperti yang tadi disampaikan juga di pertanyaan awal, kita akan ngadain musyawarah mufakat. Kendalanya tuh apa sih sehingga tidak sesuai dengan schedule gitu? Apakah dari sisi manajemen atau dari sisi mereka atau memang ada hal lain gitu? Itu kita bicarakan secara musyawarah dan mufakat. Nanti keputusannya baiknya seperti apa kita sesuaikan lagi terkait planning yang memang sudah direncanakan di awal gitu. Jadi untuk mengatasi konfliknya yang tadi yang penting komunikasinya diperlancar dan terbuka gitu. Kalau memang ternyata susah untuk terbuka antar sesama tim, at least bisa terbuka ke salah satu stakeholder gitu untuk problem-problem yang ada sehingga kita bisa solving nih. Kita nggak tahu seorang tim itu kenapa sih mereka targetnya nggak tercapai gitu. Apakah itu kesalahan mereka semua? Enggak, pasti ada kesalahan juga dari sisi stakeholder gitu. Dari situ pun juga kita coba berkaca diri, coba refleksi juga bagaimana kita bisa saling support gitu. Karena kalau kita membebankan mereka, mereka pun juga punya punya tanggung jawab masing-masing. Yang kita bisa lakukan adalah memastikan rencana mereka itu berjalan. Entah nanti hasilnya berhasil atau tidak, itu bisa kita diskusikan kemudian. Seperti itu gitu. Jadi terkait konflik pun juga sama ya, dengan sesama stakeholder pun juga sama. Misalnya nih malah salah-salahan dari divisi Head of Business Development nyalahin dari sisi finance ini nih dari finance nih gara-gara duitnya nggak dikirim kemarin akhirnya iklannya nggak jalan gitu. Oh iya nih dari sisi kreatif nih kontennya kelamaan gitu. Padahal tim kreatif juga punya kesibukan. Nah sebenarnya hal itu pun bisa diatasi dengan apa? Dengan duduk bareng kita bicarain bareng mana yang urgent itu bisa dilakukan, kemudian target tersebut possible nggak untuk dilakukan oleh seluruh tim gitu. Kalau memang semuanya komit, baru tuh kita jalankan bareng-bareng. Tapi kalau memang ternyata, oh enggak nih, tanggal sekian, tim desain belum bisa untuk provide kontennya untuk diiklankan gitu, karena ada kesibukan lain gitu. Memungkinkan nggak untuk diundur gitu. Jadi intinya di komunikasi sih. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu sehingga konflik bisa diatasi. Gitu, Septi. Septi ya panggilannya. Mutiara, Pak. Oh, Mutiara, oke. Gitu, Ya. Mutiara. Ya, jadi komunikasi sangat penting itu kayak kuncinya sebuah perusahaan gitu ya, Pak, untuk meminimalisir jadinya konflik. Yes, betul. By the way, kalian dari jurusan apa? Saya dari jurusan perpajakan. Kita dari Oh, oke. perpajakan. Sip, sip. Ya. Eh, Bisa saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana Indi Teknologi ini mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dari rencana yang telah ditetapkan dan apa langkah-langkah yang diambil jika terjadi penyimpangan dari perencanaan awal? Kalau untuk mengukur kita punya target ya. Misalkan tadi untuk menjalankan periklanan digital, targetnya itu apa sih gitu. Oke, kita bisa mendapatkan at least 10 klien yang jadi marketnya Inditex. Oke, kemudian kita jalankan tuh strateginya dengan digital marketing, lokasinya sekian, anggarannya sekian, kontennya seperti ini, gitu. Terus ternyata kita jalankan misalnya 2 minggu. Terus ternyata setelah 2 minggu, yang kita dapatkan nggak 10 nih, cuma 5. Berarti kan nggak achieve target ya. Terus apa yang kita lakukan? Ternyata plannya berbeda gitu. Kita coba evaluasi gitu. Dari hal ini tuh ternyata dengan budget sekian tuh memang nggak bisa ngedapatin 10 gitu. Apakah antara budgetnya perlu dinaikkan, atau dari sisi kontennya yang perlu dimodifikasi, atau dari sisi audiensnya yang perlu kita sesuaikan lagi gitu. Jadi ada banyak hal yang perlu kita sesuaikan juga gitu. Yang kita coba untuk the next step-nya juga. Nah, untuk tiap-tiap plan juga, kalau tadi kan bicara terkait internal. Kalau internal mungkin masih bisa kita
eh, itu tadi ya bisa kita sesuaikan. Tapi gimana kalau misalnya kita jalankan campaign-nya untuk klien gitu, misalnya digital marketing untuk satu perusahaan atau corporate yang misalnya mereka punya target sekian. Nah, itu kita udah bisa ancang-ancang tuh. Misalnya dalam sebulan mereka pengen ada 100.000 view di YouTube-nya mereka. Contoh ya, 100.000 view. Nah, di situ kita udah nyusun tuh content planning, rencananya seperti apa, kemudian nanti paling nggak kita review di tiap minggunya. Kalau misalkan nih setelah 2 minggu, 2 minggu itu kan secara logika harusnya bisa mencapai tadi targetnya 100.000, berarti harusnya bisa mencapai 50.000 view kan, karena udah setengah bulan. Tapi ternyata di situ masih 25.000 view. Nah, dari situ kita bisa coba elaborate lagi nih, apakah karena budgetnya kurang atau kontennya kurang atau seperti apa gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita coba modifikasi sambil kita komunikasikan dengan klien gitu. Pak, Bu, ternyata bulan ini setelah 2 minggu hasilnya masih 25.000. Kami untuk mencapai 1 bulan akan datang 100.000 sepertinya membutuhkan waktu tambahan. Jadi konsekuensinya kita adalah kita menjalankan iklan dengan waktu tambahan untuk mencapai target tadi. Jadi secara singkatnya, as a business, kita selalu menyiapkan plan lain di balik plan utama yang sudah kita rencanakan gitu. Kayak tadi misalkan kalau misalnya ternyata ini nggak bisa jalan, kita jalankan plan B gitu. Kita coba ganti konten, kita coba boost dengan biaya yang lebih tinggi, kita coba menambahkan waktu seperti itu. Jadi selalu tuh kita menganalisis resikonya seperti apa. Kalau misalnya timeline-nya nggak sesuai atau goals yang nggak tercapai dengan waktu yang sudah ditentukan, kita bisa jalankan plan lain yang memang cocok untuk project yang bersangkutan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Sultan. Ya, mungkin dari pertanyaan dari kelompok kami sangat cukup membantu untuk wawancara pada hari ini. Nah, mungkin bisa lanjut ke kelompok selanjutnya untuk dapat mewawancarai. Terima kasih, Bapak. Oke, thank you Sultan, Mutiara, dan Alia ya. Terima kasih, Bapak.